Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys, biar sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo Sobat Amis, jumpa lagi sama gue Marcel. Hari ini gue mau ngonten di toko aja. Selama PPKM kita nggak boleh kemana-mana. Jadi aktivitas gue cuma rumah, toko, gudang. Rumah, toko, gudang. Nggak boleh kemana-mana. Jadi, gue nggak pakai masker dulu deh karena gue sendirian doang. Biar kameramen gue yang pakai masker. Nah, jadi hari ini gue kemarin banyak yang nanya sistem filtrasinya tuh seperti apa sih, gitu kan? Gue pengen bahas sistem filtrasi yang ada tank yang ada di belakang gue ini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di dalam seperti apa. Yuk kita masuk. Oke, jadi kita udah nyampe di ruangan belakang nih. Yang kemarin gue sempet kasih lihat ya sebelumnya ya. Nah, ini ruangan belakang. Jadi kenapa gue bikin seperti ini? Karena gue pengen suasana di sininya tuh hangat. Karena ruangan yang di situ kan pakai AC, di sini tetap hangat. Jadi kalau diukur airnya tetap hangat dipegang, gitu kan? Nah, terus kedua, gue pengen jelasin sistem filtrasi yang gue buat, ya kan? Nah, ini kan unik nih. Gue pikirin ini cara gue sendiri sih. Jadi kalau teman-teman yang mau bikin tetap pakai top filter, terus bikin kayak TV gitu kan? Kelihatan kan kalau di toko dari depan kan kayak TV ketutup semua. Ini ide-idean gue nih. Jadi mesin tetap di sini nih, teman-teman. Mesin tetap di bawah sini nih, dari pipa sini, ya kan? Dari pipa sini air masuk. Air masuk, gue pasang pakai shock drat nih, shock drat setengah in, ya kan? Dikenik ke situ. Nah ini gue nggak pernah mau. Jadi gini, sebenarnya kalau urusan filtrasi nggak ada yang hebat, nggak ada yang bagus. Masing-masing punya cara menurut gua. Jadi semua jenis media filter itu semua bagus, asal kita juga bisa tahu fungsinya masing-masing seperti apa. Nah, di sini gua pengen kasih lihat. Di sini gua selalu menggunakan biofoam hitam. Biofoam hitam ini kenapa? Karena kalau untuk gua di toko, kalau gua pakai kapas putih, menurut gua buang-buang uang. Buang-buang uang kenapa? Karena jam tangan gua hilang. Karena kalau busa putih itu kan kalau udah pemakai satu kali bisa dicuci, pemakaian kedua kali dan selewatnya kan udah mulai melar tuh. Nah, itu akhirnya dibuang, ganti lagi gitu kan. Nah, terus gue selalu pakai biofoam, pakai ini japmat, gue potong. Terus di sini gue pakai tiga produk yang kalian pasti tahu semua, ya kan? Di sini ada, ini nih, ini contohnya ini nih. Nih, oke. Ini adalah Monfer Filter Media Super Bio Column by Vivaria. Ini, jadi gue pakein ini. Ini kurang lebih 3 dus, 3 atau 2,5 dus lah kurang lebih kemarin gue pakai. Terus abis itu di sini gue ada kristal bio dan ini Kratobek yang gede gue pecah. Kenapa? Fungsinya juga sekalian buat niban si kristal bio yang biasanya kalau kita pakai baru itu selalu ngambang. Betul ya teman-teman? Nah, terus jadi gue pakai itu buat niban si kristal bio biar kita tenggelam. Sama yang terakhir gue pakai apa namanya? Nih, Kratobek. Supaya karena ini kan tank baru semua gue setting dan gue pengen cepet-cepet isi ikan, ya kan? Menangnya Kratobek adalah dia sudah ada bakteri baiknya di dalam. Jadi kita nggak usah nunggu matang apa segala. Akuarium baru cukup 1-2 hari diputer, ready to use. Jadi ini kemarin gue pakai ini. Nah, kan karena biasanya kan kalau kita nguras dari depan, ini depan, filternya kan di belakang. Ini dibalik. Gue kan butuh nyerok ikan dari belakang. Jadi filternya di depan, gitu. Nah, ini hasil akal-akalan gue tuh begini nih. Jadi ini masuk. Nah, buangan filternya gue bikin begini.
supaya ke tengah. Nah, itu kan lihat kan ada kerucukannya di situ. Nah, semuanya seperti itu. Semuanya seperti itu dan pengisian air gue tinggal putar aja. Tinggal putar seperti ini. Nah, air akan ngisi deh tuh. Oh, udah. Nah, setiap hari tim gua nyedot tetap manual karena kotoran selalu di bawah. Kenapa gua nggak bikin sistem sedot otomatis? Karena menurut gua sistem sedot otomatis akan nyedot di salah satu bagian aja. Dia nggak ngelihat kotorannya di sebelah mana. Sedangkan kalau di sini kan kelihatan nih, mesti kelihatan kotoran ada di situ tuh. Oh, ya udah berarti sedot di situ. Jadi sedot tetap masih manual pakai selang. Kalau gua, jadi itu sebenarnya cara-cara masing-masing lah, sama tradisi masing-masing. Cuma ini adalah filtrasi gua. Semua filter gua semua sama bentuknya. Gua pakai 3 media. Ini harganya cukup variatif. Cuma sekitar mungkin 80.000 kali satu kotak gini. Terus ini satunya itu 95.000 sama Kristal Bio setengah kilo mungkin sekitar kurang lebih hampir 100.000 sama. Jadi cukup dengan ya kurang lebih di sini ya 300-400.000 lah, oke lah, ya kan, udah oke untuk satu akuarium. Jadi media filter premium pun kalau kita milihnya bener nggak perlu yang mahal-mahal banget juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini tradisi gua, tradisi yang selama ini gua lakukan dan menurut gua bening-bening aja akuarium gua, nggak ada masalah gitu. Dan gua selalu cek amoniak, nitrit dan lain-lain, nggak ada masalah dengan penggunaan ini. Jadi ini tradisi gua. Nah, buat teman-teman mau mencontoh ini ya nggak masalah, mau dapat ide sesuatu dari sini ya nggak masalah, mau pakai yang lain juga nggak masalah. Ini hanya gue mau menjelaskan sistem filtrasi semua akuarium gue. Di sini ada total ada 18, ya kan. Jadi semuanya kurang lebih begitu. Entah kalau yang di bawah ini gue jelasin dari depan. Dari depan itu, jadi kita ke depan aja ya. Oke, kita ke depan. Oke, jadi ini lihat ya teman-teman di sini ya. Kalau kalian lihat kan itu pipa mesinnya itu tetap di belakang, terus air jatuhnya di tengah gitu. Itu yang tadi kita lihat di belakang. Nah, ini yang gue bilang kenapa sistem filtrasi gue sama sistem akuarium gue nggak mau pakai backwash otomatis atau buang air otomatis itu, karena lihat deh kotorannya tuh di mana-mana ikan itu, ya kan? Nih, nah ini kebetulan lagi jam makan nih kan, udah malam. Kita syuting selalu malam. Tuh lagi makan tuh, cakep ya, nafsu banget. Nah, terus jadi kalau kita taruh di ujung situ buat keran, buat buang air, memang bisa, tinggal dibolongin, kasih shock drat, bisa puter sistem keran, buang langsung ke saluran air. Cuma karena di sini gua nggak mau, gue punya tradisi kotoran harus sedot. Jadi, nah kalau malam begini nih habis makan pada mirip lah kayak gua, iya kan? Nah, sekarang kita lanjut. Ini yang buat pari-pari nih, ya. Ini gue menggunakan filter samping, ya kan? Dimana filter sampingnya itu dia ada buangan atas dan bawah. Ya, buangan atas dan bawah. Kalau kalian lihat nih di sini, itu di bawahnya tuh parinya ada yang nandelep ke dalam. Oke, sama di atas ini gue pasangin sisir. Nah, tuh ada sisirnya kan? Ya nggak? Ada sisirnya. Jadi sisir ini fungsinya untuk air buangan atas. Jadi buangan atas dan buangan bawah. Jadi walaupun di sini isinya pari-pari yang ya bisa dibilang nggak mahal, tapi kita tetap harus kasih filtrasi yang baik. Nah, di sini ada ini yang tadi Kratobek Biofoam, ini ada Kratobek lagi. Terus ada tadi Vivaria sama Kristal Bio gitu. Nah, sama penyusunannya sama. Cuma japmatnya paling bawah supaya apa? Supaya Kristal Bionya nggak lewat-lewat ke samping ke sebelah mesin. Itu doang sih. Simple. Ini 2 hari masuk ikan 6 ekor tidak ada masalah. Ikan gemuk-gemuk. Ikan semua aktif, tidak ada yang sakit, makan lancar semua dan air pun bening. Ya nggak?
Untuk akuarium baru, semua pasti pada pernah ngalamin yang namanya kendala akuarium butek, ya kan? Makanya itu gimana kita ngakalinnya. Ini akuarium cukup belum lama, tapi udah bening aja. Enak kan? Ini bening banget nih airnya. Ya, bening sekali nih airnya. Cakep lah buat ngeliatin pleko-pleko pada main, pada makan tuh kelihatan semua tuh. Lagi pada rebutan. Nah, kan pleko-plekonya lagi pada mamam. Mantap ya. Nah, jadi begitu. Terus kedua, kenapa sih gue bikin ruangan yang full ketutup, kedap sampai dilem-lem semua, kacanya nggak ada tembus udara? Kenapa? Karena supaya hawa AC di sini tidak sebelah tetap pengap, jadi akuarium pun nggak dingin. Gitu. Itu pertimbangannya, karena kan gue pengen ngejar pakai AC biar teman-teman kalau kesini bener-bener nyaman, liatin ikan, santai, ngobrol, dan lain-lain, tukar pikiran, dan lain-lain. Curhat pun kita terima. Asal jangan curhat duit. Kita juga mau curhat kalau duit. Nah, jadi gitu, teman-teman. Kita nanti bikin senyaman mungkin di sini, teman-teman. Nggak beli, nggak apa-apa. Ngobrol, datang, nyantai, oke. Yang penting kita doain COVID ini cepat selesai dulu, ya nggak? Jadi santai, ngeliatin ikan, ya kan? Terus nanya, kalau ini berapa duit? Enggak. Maksudnya mau nanya ini gimana sistemnya dan lain-lain. Kita bisa obrolin semuanya sampai puas di sini. Oke? Jadi sekian dulu menurut gua, kita sudah bahas filtrasi. Itu adalah filtrasi ala Fish and Furious, ya nggak? Bening tetap bening, ya nggak? Jadi semua di ikan itu, dari yang sudah lama main ikan, yang baru main ikan, yang baru semenjak COVID mulai main ikan juga, nggak ada yang pintar, nggak ada yang hebat, nggak ada yang paling tahu, maha tahu, semua sama-sama di sini belajar. Cuma kita belajar, kita punya samalah misalkan kayak kita makan bubur ayam. Nah, ada yang diaduk dulu, ada yang nggak mau diaduk. Nah, sama, itu pilihan. Jadi semua balik lagi ke kita masing-masing, kita bisa meraciknya seperti apa. Yang penting kualitas air kita tetap terjaga dan ikan-ikan kita sehat. Itu aja, teman-teman. Jadi mau ada yang pakai semua media filter bagus. Tinggal gimana kita aplikasikannya. Udah, itu aja. Oke, sekian dulu teman-teman perjumpaan kita hari ini. Kalau misalkan ada kritik, komen, saran, silakan tulis di bawah. Pokoknya dukung terus Perikanan Indonesia, dan gua di sini membagikan apa yang gua tahu, tapi gua bukan yang paling tahu. Oke? See you next video dan salam amis. Bye bye.